Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sebelum kita memulaikan proses belajar kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh Naila. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap puji syukur dan rahmat kami. Amin. Amin. Baik, kepada kami harap tenang, Bapak akan absen dulu ya. Iya, Pak. Dengarkan namanya ya. Iya, Pak. Alvaro Ada, Pak. Arif Kalwau, Pak. Yordan. Pak. Ternyata ada semua ya. Iya, Pak. Baik. Sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dipimpin oleh Ustaz Alawat. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Sebelum itu saya berterima kasih untuk masih berdiri. Yang berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, 3, 2, ya. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau. Perhatian teman untuk silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana? Kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap! Sudah semangat? Oke, biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Baik, Bapak undang kalian untuk berdiri. 5, 4, Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional ya. Namun sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita sebelumnya, yaitu masih tentang coding ya. Apa itu coding? Oke. Coding adalah menulis kode menggunakan bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Oke. Apa lagi? Coding adalah menulis kode menggunakan bahasa pemrograman untuk berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu semua ya. Oke. Ternyata kalian sudah belajar semalam ya, dan masih ingat pembelajaran kita minggu lalu. Baik. Coba ceritakan satu orang aja kegiatan pagi hari ini secara tersusun. Mulai dari apa kegiatan pertama sampai dia mau ke sekolah. Ayo. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Oke, apa? Berdiri. 1, Mandi. 2, baju. Pakai baju. Pakai sepatu. Sarapan. Sarapan. Siapkan roster. Siapkan roster. Memberi salam kepada negara. Oke, memberi salam kepada orang tua. Pergi ke sekolah. Tepuk tangan dulu. Itulah langkah-langkah yang dilakukan secara tersusun. Terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu berpikir komputasional. Kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ayo kita baca secara bersama. 1. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu 1. Menjelaskan dengan bahasa sederhana apa itu berpikir komputasional. 2. Menyebutkan langkah-langkah
Ya. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan bahasa sederhana apa itu berpikir komputasional. Jadi kita harus menjelaskan nanti apa itu berpikir komputasional. Nah, terus menyebutkan langkah-langkah, memecahkan masalah, mengenali pola, memilih hal-hal penting. Kemudian memberikan contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, merefleksikan manfaat berpikir komputasional. Oke. Nah, salah satu contoh berpikir komputasional itu tentang kegiatan kita sehari-hari, ya. Baik, mari kita lihat apa itu berpikir komputasional, ya. Perhatikan. Nah, berpikir komputasional adalah, ayo dibaca. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah seperti saat kita membuat rencana. Ini juga yang dipakai ketika orang belajar coding, menulis program komputer. Ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur. Seperti yang Bapak bilang tadi, ya, ketika kita membuat sesuatu atau melakukan sesuatu harus teratur. Ketika terjadi kesalahan, maka apa yang terjadi ketika melakukan kesalahan? Ya, contohnya pada saat membuat kopi tadi, pahit rasanya, ya kan? Apa kesalahan tadi? Belum dikasih bu? Ya, oke. Nah, seperti ini juga katanya di sini sama halnya ini juga dipakai ketika orang belajar coding atau menulis program komputer. Terlebih lagi ketika kita belajar komputer, kalau kita tidak mengerti langkah-langkahnya, maka masalahnya besar. Contoh lagi, dibilang sama Anda, coba hidupkan komputer. Kamu tekan apa, tombol power contohnya, tapi kamu salah menekan tombol, maka otomatis perintah yang Anda lakukan itu salah dan bisa aja mengakibatkan komputer itu rusak. Oke, karena salah tadi. Namun untuk anak kami lebih memahaminya lagi, mari kita tonton video berikutnya. Cara menyikat gigi dengan baik dan benar. Anak-anak, waktu menyikat gigi yang baik adalah selama 2 menit. Sekarang kita langsung saja ya ke langkah-langkah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Langkah ke-1, anak-anak oleskan pasta gigi ke sikat gigi. Oh iya, untuk memilih sikat gigi yang baik adalah yang bulunya lembut dan kepala sikat giginya kecil. Kemudian, anak-anak perlu mengganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali. Nah, anak-anak, untuk langkah yang kedua, anak-anak sikat gigi pada bagian luar, kemudian sisi dalam, kanan dan kiri, terus atas dan bawah. Langkah yang ketiga, posisi sikat gigi tidak seperti ini ya anak-anak, tetapi 45 derajat seperti ini. Langkah keempat, anak-anak sikat gigi bagian luar terlebih dahulu, yang bagian atas, dari belakang ke depan. Langkah yang kelima, anak-anak sikat gigi bagian luar yang bawah, dari belakang ke depan. Langkah yang keenam, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang atas, dari belakang ke depan. Langkah yang ketujuh, anak-anak sikat gigi bagian dalam yang bawahnya, dari belakang ke depan. Langkah yang kedelapan, anak-anak sikat gigi atas dan bawah. Langkah yang kesembilan, anak-anak sikat lidah. Langkah yang ke-10, anak-anak kumur-kumur dengan air supaya tidak ada pasta gigi yang menempel. Anak-anak, itulah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yuk mulai dari Dan benar. Nah, di sini Bapak akan tes pemahaman anak kami, ya.
kerjakan LKPD dan sebelumnya Bapak akan bentuk kelompok ya. Siap, Pak. Yang menjadi kelompok 1 ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Pak. Nanti kerjakan LKPD ini. Ya, di situ ada langkah-langkahnya dan cara mengerjakannya ya. Kalian diskusikan bersama, waktunya 10 menit dan nanti ditampilkan presentasi di depannya. Jika ada yang tidak dimengerti di LKPD ini ditanya ya. Siap, Pak. Oke, Bapak kasih waktu ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Mana kelompok 1 sih ya? Bisa tampil? Oke. Baik, sekarang kita akan menyaksikan tampilan dari kelompok 1. Mereka akan presentasi di sini. Oke. Baik, Silakan. Presentasi. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Langkah-langkah berpikir komputasional. Contoh kegiatan sehari-hari. Dekomposisi atau memecahkan masalah. Menanam bunga. Pengenalan pola, teratur. Abstraksi atau arti penting akan hubungan indah. Algoritma atau urutan langkah dari awal sampai akhir. Oke. Demikian hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok mereka? Sebelumnya berikan aplaus dulu sama kelompok 1. Oke, ya. Baik, sekarang kita panggilkan kelompok 2. Mana tepuk yang untuk kelompok 2? Oke, dipersilakan. Oke. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Oke. Langkah berpikir komputasional. Dekomposisi memecah masalah. Contoh kegiatan sehari-hari. Masak nasi. Pengenalan pola, teratur. Abstraksi, algoritma harus berurutan dan lainnya harus disebut. Oke. Algoritma urutan langkah dari awal sampai akhir. Baik, sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Sekarang kami beri waktu kepada kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Oke, silakan. Besarkan suara ya. Sini. Depan lagi. Oke. Silakan. Kegiatan membuat mie instan. 1. Siapkan mangkuk. 2. Lalu memasukkan mie ke dalam mangkuk. 3. Lalu menuangkan bumbu-bumbunya. 4. Lalu mencampur air panas. 5. Lalu menunggu selama beberapa menit. Dan setelah menunggu beberapa menit lalu dihidangkan. 4. Refleksi. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat. 3. Tuliskan satu manfaat berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ialah yaitu agar kita bisa mengerti dan bisa memahami, itu namanya coding. Sekian dari hasil diskusi kami, saya ucapkan terima kasih. Oke. Ada pertanyaan? Hah? Apakah langkah-langkah untuk membuat mie instan tadi sudah pas? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Oke, kesimpulannya ya pada hari ini ya kita telah mempelajari yang namanya tadi berpikir komputasional ya. Bapak mengingatkan kembali lagi. Apa itu tadi berpikir komputasional? Apa? Berpikir komputasional adalah cara
Oke, berdiri. Oke. Berpikir. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur untuk menjelaskan masalah seperti saat kita membuat ini. Juga yang dipakai ketika orang belajar coding, menulis program komputer. Oke, siapa lagi yang bisa? Apa itu berpikir komputasional tadi? Ayo, Riel, ayo, berdiri. Oke, silakan Ustaz. Berpikir komputasional adalah cara berpikir teratur untuk menyelesaikan masalah seperti saat kita membuat rencana ini. Juga yang dipakai ketika orang belajar coding, menulis program komputer. Dan tidak ada. Oke, berpikir komputasional tadi adalah apa? Cara berpikir teratur, ya. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Menjelaskan misalnya dalam proses belajar. Ya, terus apa Konstan? Menjelaskan masalah seperti saat kita Oke. Kemudian membagi langkah-langkah kecil dan membuat kegiatan kita lebih mudah. Itu manfaatnya ya. Ya, hafal ya. Terus manfaatnya berpikir komputasional apa? bisa membantu kita dalam memecahkan masalah yang kecil. Oke, apa lagi? Membantu kita dalam proses belajar. Oke, apa lagi? Di sini tidak aktif ya. Apa lagi? Ayo, apa dia? Boleh membantu kita menulis program komputer. Ya, membantu kita menulis program komputer secara teratur dan tersusun. Ya, di sini apa lagi? Apa? Ya, di sini maklumat. Oke, jadi kesimpulannya adalah berpikir komputasional itu adalah kita mampu berpikir secara tersusun, ya, secara tersusun dan teratur. Demikian juga kita ketika kita berpikir coding, ya, pada saat kita memprogramkan komputer, ya. Namun Bapak telah memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tadi, contohnya menyikat gigi. Nah, mari kita refleksikan diri kita ya. Ya, apakah kalian sudah menyelesaikan masalah secara teratur saat ini? Sudah. Bagaimana cara berpikir komputasional? Apakah membantu kita lebih mudah untuk menyelesaikan masalah? Bisa. Oke. Menurut saya, apakah berpikir teratur ini juga bisa membantu kita dalam pembelajaran lain? Bisa, Pak. Oke. Baik. Itulah berbagai topik materi kita pada hari ini, ya, tentang berpikir komputasional. Nah, anak-anak kami, ya, semoga pembelajaran pada pagi hari ini, ya, dapat kalian mengerti dan kalian pahami, ya. Anak kami juga sudah semangat sekali pada hari ini, ya. Belajar, tadi kita mulai pembelajaran, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak, ya kan? Berikan aplaus semuanya. Nah, untuk itu pembelajaran hari ini dibaca dan lebih dipelajari lagi di rumah, supaya minggu depan, ya, ketika Bapak ingatkan kembali, kalian dapat mengingatkan. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri, ya, materi kita minggu depan adalah pedagogik. Apa? Pedagogik. Apa? Ya. Materi kita minggu depan adalah pedagogik dan kami mempelajarinya juga di rumah, ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri, siapa yang bisa membawa kita di dalam doa? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.